Halo semuanya, kembali lagi di video pembelajaran pemrograman web. Dan pada video kali ini, kita akan membahas tentang atribut di dalam HTML. Dari dua video sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang tag dasar dalam HTML, yaitu tag heading dan paragraf. Nah, sebenarnya sebuah tag itu mempunyai atribut. Bagaimana atribut itu digunakan dalam sebuah tag HTML? Berikut adalah contoh penerapan atribut. Atribut diterapkan di dalam tag pembuka. Misalnya di sini tag pembuka paragraf. Maka di sini kita bisa masukkan sebuah atribut. Kita buat dulu spasi biar ada jarak di sini. Atribut itu terdiri dari nama dan nilainya. Oke, sekarang kita buat contoh di P ini. Kita buat atribut line. Line itu rata tulisan ya. Misalnya yang paragraf pertama ini kita buat menjadi center. Oke. Lalu kita ke paragraf kedua. Kita buat atribut lagi di P ini. Kita ketikkan align. Lalu kita buat align-nya di sini rata kanan. Jadi kita tuliskan di sini right. Dan di paragraf yang ketiga kita buat lagi align dan kita buat di sini nilainya menjadi justify atau rata kanan kiri. Oke, kita simpan dulu. Lalu kita jalankan di browser. Maka hasilnya akan terlihat seperti ini. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa paragraf yang pertama tulisannya rata tengah. Paragraf kedua rata kanan, sedangkan paragraf yang ketiga rata kanan kiri. Nah, untuk lebih jelas kita dapat melihatnya di inspek halaman. Kita lihat di sini yang kita buat tadi yaitu paragraf pertama center, paragraf kedua right, dan paragraf ketiga justify. Nah, selain atribut align, kita masih bisa membuat atribut di sebuah tag P ini. Kita coba buat satu atribut lagi. Kita buat spasi dulu, lalu kita ketikkan di sini title. Ya, kita buat atribut title. Kemudian sama dengan, lalu kita buat di dalam sini menjadi paragraf pertama. Ya, kita buat titlenya paragraf pertama. Oke, sudah selesai. Kemudian kita ke paragraf kedua. Di paragraf kedua juga sama, kita buat di sini title. Lalu kita buat titlenya itu menjadi paragraf kedua. Nah, di paragraf ketiga juga sama, kita buat title lagi, lalu kita masukkan titlenya menjadi paragraf ketiga. Oke, kita sudah selesai. Kita coba lihat bagaimana hasil penerapannya. Jangan lupa kita simpan dulu filenya. Lalu kita buka browser dan kita lihat hasilnya seperti ini. Nah, ketika kita sorot di paragraf pertama, maka akan muncul title yang kita buat tadi, yaitu paragraf pertama. Kalau kita sorot di paragraf kedua, juga sama, ada title yang kita buat tadi, yaitu paragraf kedua. Nah, inilah contoh penerapan atribut dalam HTML. Ini masih contoh yang sederhana ya. Selanjutnya pada video berikutnya, kita akan banyak menggunakan beberapa atribut lainnya. Demikianlah materi video pembelajaran pemrograman web. Pengenalan atribut dalam HTML. Sampai jumpa pada video berikutnya.